Hani Nadila Putri, mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 21. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Digital Transformation in Healthcare, Technology Acceptance and Its Application oleh Stompons, Kitsios, dan Talias. Nah, jurnal ini menjelaskan terkait tinjauan secara komprehensif terkait transformasi digital dalam sektor kesehatan. Adapun jurnal ini menggunakan penelitian secara pendekatan tinjauan literatur sistematis yang berdasarkan pada metode Watson and Webster. Di awal pembahasan jurnal ini menjelaskan terkait pentingnya transformasi digital untuk dapat memudahkan berbagai layanan kesehatan. Selain itu, transformasi digital ini dipandang sebagai bentuk proses yang berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai teknologi di era digital saat ini seperti IoT, AI, yang dimana kemampuan itu dapat memberikan dampak positif sebagai strategi untuk memberikan pengalaman atau pelayanan kepada pasien. Nah, penulis juga menekankan bahwa transformasi ini tidak hanya menciptakan peluang baru, tapi juga menghadirkan tantangan yang signifikan terkait infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan penerimaan teknologi. Dalam hal metodologi, penelitian ini mengadopsi pendekatan konsep sentris untuk mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema yang relevan. Dari sekitar 584 artikel awal yang ditemukan melalui basis data Scopus, ScienceDirect, dan PubMed, sebanyak 287 artikel dipilih setelah proses penyaringan yang ketat. Nah, analisis yang dilakukan menggunakan perangkat lunak Visualization of Similarity atau VOS viewers untuk memetakan hubungan antara kata kunci yang relevan. Hasil utama penelitian ini mencakup beberapa aspek yang penting. Pertama, teknologi informasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pasien. Contohnya adalah implementasi rumah sakit pintar yang mengandalkan teknologi canggih untuk memberikan perawatan berkelanjutan dan profesionalisasi layanan. Lalu yang kedua, penerimaan e-health oleh pasien dan tenaga medis menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pasien dalam pengelolaan kesehatan mereka sendiri melalui aplikasi e-health dapat meningkatkan kesadaran akan kondisi mereka dan efektivitas dalam pengobatan. Penerimaan e-health ini oleh pasien dan tenaga medis menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi digital. Keterlibatan pasien dalam pengelolaan kesehatan mereka sendiri melalui aplikasi e-health ini dapat meningkatkan kesadaran akan kondisi mereka dan keefektifan dalam pengobatan. Studi menunjukkan bahwa penggunaan e-health meningkat seiring waktu, terutama di kalangan pasien dengan kebutuhan medis yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-health antara lain kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, keamanan dan privasi data, serta dukungan dari tenaga medis. Lalu, telemedicine muncul sebagai inovasi yang penting dalam layanan kesehatan digital, memungkinkan diagnosis, konsultasi, dan bahkan perawatan jarak jauh. Hal ini terutama bermanfaat untuk daerah terpencil atau situasi darurat seperti pandemi. Telemedicine juga mengurangi biaya transportasi dan waktu tunggu pasien, serta meningkatkan efektivitas sistem kesehatan. Namun, tantangan implementasi ini meliputi masalah infrastruktur teknologi, regulasi lintas negara, dan kebutuhan akan standarisasi prosedur. Dengan meningkatnya digitalisasi keamanan dan privasi data pasien menjadi perhatian utama. Penggunaan teknologi blockchain diusulkan untuk meningkatkan integritas dan keamanan data medis. Enkripsi end-to-end dan verifikasi identitas yang ketat diperlukan untuk melindungi informasi sensitif pasien. Meskipun memiliki manfaat yang signifikan seperti penghematan waktu, biaya, adopsi telemedicine menghadapi hambatan seperti biaya hardware, pelatihan teknis staf, dan resistensi budaya terhadap perubahan. Keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam transformasi digital kesehatan. Dengan teknologi seperti blockchain dan enkripsi homomorfik diusulkan untuk melindungi data pasien dari ancaman keamanan cyber. Dari segi pendidikan, transformasi digital juga berdampak pada pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Kurikulum pendidikan kedokteran perlu diperbarui untuk memasukkan keterampilan digital dan pemahaman tentang teknologi kesehatan terbaru. Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi kesehatan yang semakin pesat seperti ini. Nah, literatur yang digunakan pasien juga perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat dari layanan kesehatan digital. Telemedicine ini diidentifikasikan sebagai inovasi penting untuk memungkinkan akses layanan kesehatan jarak jauh. Pendidikan memainkan peranan penting dalam memastikan keberhasilan teknologi digital di sektor kesehatan. Pelatihan tenaga medis tentang penggunaan teknologi baru dianggap sebagai langkah kritis untuk mendukung transformasi ini. Kesimpulannya,
Artikel ini menyoroti bahwa meskipun transformasi digital memiliki potensi besar untuk merevolusi sektor kesehatan, ada kebutuhan mendesak untuk penelitian lebih lanjut mengenai strategi manajemen digitalisasi dan implikasinya bagi pemangku kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital di sektor kesehatan adalah proses yang kompleks namun penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara global. Artikel ini juga menyerukan pengembangan model strategis yang lebih holistik untuk mendukung adopsi teknologi digital secara luas di sektor ini. Selanjutnya, bagaimana jika diterapkan di Indonesia? Nah, implementasi teknologi digital dalam layanan kesehatan di Indonesia ini mencakup berbagai aspek termasuk telemedicine, rekam medis elektronik atau RME, dan aplikasi kesehatan mobile. Telemedicine telah menjadi salah satu inovasi penting memungkinkan diagnosis, konsultasi, dan bahkan perawatan secara jarak jauh yang sangat bermanfaat terutama untuk daerah terpencil atau situasi darurat seperti pandemi. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur teknologi yang terbatas, regulasi lintas negara, dan kebutuhan akan standarisasi prosedur. Karena itu, adopsi RME juga menjadi fokus utama dalam transformasi digital kesehatan di Indonesia. Pemerintah telah mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengintegrasikan atau mengimplementasikan RME mereka dengan platform Satu Sehat. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk pembedaan sistem informasi manajemen rumah sakit dan RME yang diterapkan di berbagai fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang transformasi digital di sektor kesehatan, artikel ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti fokus yang lebih besar pada tinjauan literatur daripada studi empiris langsung, dan kurangnya kerangka kerja umum yang diusulkan untuk mengimplementasi strategis digitalisasi. Namun demikian, artikel ini juga menjadi sumber informasi yang berharga bagi penelitian dan praktisi yang tertarik pada transformasi digital di bidang kesehatan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review jurnal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.